Menjelang perayaan Hari Natal dan Tahun Baru 2024, pemudik yang menggunakan jasa kapal laut diprediksi akan terus meningkat hingga 10% dari hari biasanya. Masyarakat umum dapat menikmati karya lukisan indah dan futuristik khas seniman lokal Namibia, pajang karya di Hotel Harper, Kota Kupang. Provinsi Nusa Tenggara Timur menyimpan sejuta wisata alam yang menarik untuk dikunjungi, mulai indahnya padang rumput yang luas hingga melihat sapi dan kuda yang merumput di lembah. Halo, salam sejahtera pemirsa. Selain 3 topik utama tadi, hari ini kami juga menghadirkan beberapa informasi penting lain. Bersama saya Trisnanila, Anda menyaksikan Timur Sepekan di Timur TV. Ini TV Ketong. Dalam suasana liburan Natal dan Tahun Baru, PT ASDP Indonesia Cabang Kupang berupaya mengatasi melonjaknya arus mudik dan arus balik dengan mempersiapkan armada beserta cadangannya. Momen menjelang Natal 2023, arus mudik Kota Kupang terus mengalami peningkatan hingga 10% dari hari-hari biasanya. Diperkirakan pemudik yang menggunakan transportasi kapal laut akan melonjak menjelang perayaan umat Nasrani yang dirayakan setiap tanggal 25 Desember. Sudah mulai ada pergerakan pemakai jasa yang menyeberang ke beberapa daerah seperti kemarin Aimere dan Wengapung. Kurang lebih ada lonjakan kenaikan 8-10% daripada biasanya. Lonjakan itu akan terjadi itu sampai H-2. Mengatasi kemungkinan lonjakan pemudik yang akan berjumpa dengan sanak kerabat di kampung halaman, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Kupang pada momen ini pihaknya telah menyiapkan kapal cadangan beserta armada selama masa mudik Natal dan Tahun Baru. Menjaga apabila terjadi lonjakan penumpang yang cukup signifikan, PT ASDP juga sudah menyiapkan kapal-kapal cadangan. Berlintas sih biasa untuk kita mahasiswa. Kita mahasiswa kita punya waktu bertemu dengan keluarga, sehingga waktu libur begini selain kita libur di kampung, mungkin kita bisa rayakan hari besar sama-sama. Ditambahkannya kapasitas tumpangan yang menjadi prioritas pemerintah saat ini, nantinya penumpang kapal yang melakukan perjalanan dapat merasakan momen libur dengan aman dan nyaman. Tim Liputan Timur TV. Masih dalam informasi arus mudik Natal dan Tahun Baru, pemirsa, hal serupa terjadi di Bandara Internasional El Tari Kupang. Arus pemudik diprediksi akan naik 10% dari hari-hari biasanya. Berikut liputannya. Menjelang Natal, lonjakan penumpang dari luar kota di Bandara El Tari Kota Kupang kian meningkat. Ayu Novitasari selaku Legal Stakeholder Relation Manager PT Angkasa Pura I Bandara El Tari Internasional Kupang menyampaikan, saat ini belum ada peningkatan jumlah pemudik karena diperkirakan puncak arus mudik menjelang Natal akan meningkat di tanggal 22 mendatang. Pihaknya memprediksi jumlah pemudik menjelang perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 meningkat hingga 10% dibandingkan dengan jumlah penumpang di tahun 2022 sebelumnya. Terpantau untuk hari kemarin belum ada peningkatan yang signifikan karena diperkirakan puncak arusnya ini untuk Natal di tanggal 22. Untuk tahun ini diprediksi antara 5-10%. Untuk total jumlah penumpang di Natal dan Tahun Baru kemarin ada sekitar 56.000 penumpang seperti itu. Jadi range kenaikannya antara 5-10% dari total jumlah penumpang di tahun lalu. Seperti itu. Terkait kenaikan harga tiket penerbangan menjelang Natal dan Tahun Baru dipastikan tetap stabil sehingga operasionalnya tetap prima.
Peningkatan penumpang di periode Nataru 2023 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri terlihat lebih banyak pemudik yang masuk ke Kupang dibandingkan yang ingin keluar Kupang. Dari Bali nih, kebetulan kita sudah seminggu di sini. Untuk harga tiket standar, untuk di hari libur juga standar, jadi mantap sekali. Sekitar 19 pesawat telah dipersiapkan di Bandara Eltari Kupang, terutama di rute penerbangan antar daerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, guna mengantisipasi lonjakan tarif selama liburan Nataru mulai dari 22 Desember 2023 sampai 3 Januari 2024. Dari Kupang, Timur TV melaporkan. Guna memperoleh sumber daya manusia yang unggul, sekaligus mengatasi persoalan stunting, pemerintah Kota Kupang tingkatkan kerja kolaborasi dengan berbagai stakeholder dan instansi keagamaan. Permasalahan gizi buruk atau stunting terus-menerus menjadi momok pembangunan manusia di Indonesia, terkhususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya yang sedang digencarkan oleh pemerintah Kota Kupang, yakni melaksanakan diseminasi khusus kerja kolaboratif bersama instansi keagamaan yang dilaksanakan di Ballroom Crystal Hotel Kupang berlangsung dengan lancar. Kerja kolaborasi baik dengan seluruh stakeholder, jadi seluruh perangkat daerah terkait juga stakeholder, termasuk juga melibatkan tokoh-tokoh agama. Bahwa ini menjadi hal yang penting karena stunting ini harus disosialisasikan secara masif pada semua. Hal ini disampaikan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kota Kupang, Jeffrey Pell. Salah satu strategi dalam upaya pencegahan stunting diantaranya berkolaborasi dengan seluruh tokoh agama untuk menurunkan angka stunting melalui pasangan pranikah. Hari ini kita bikin diseminasi, ini kan tidak lanjut tahapannya, jadi sudah ini. Jadi kita lakukan, kemudian kita bisa mengidentifikasikan persoalan terkait dengan munculnya kasus stunting. Karena setiap kelurahan yang mempunyai karakteristik yang berbeda, baik terhadap posisi kasus maupun pola pendekatan. Kita di diseminasi ini kita bisa merumuskan langkah-langkah. Saya berterima kasih karena dengan kegiatan ini kita bisa berkolaborasi, membantu bersama-sama menurunkan angka stunting yang ada di Kota Kupang, khususnya di Kota Kupang. Karena kalau tanpa kolaborasi baik stakeholder maupun dengan organisasi ataupun dengan masyarakat, persoalan stunting ini tidak mungkin bisa kita selesaikan. Dalam kegiatan tersebut diketahui angka stunting di Kota Kupang saat ini berada di posisi 17,2%, yang awalnya berada di posisi 26%. Tim Liputan Timur TV. Balitbang Kota Kupang gelar seminar penelitian pengembangan objek-objek pusaka. Tetap bersama kami.